Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kembali bersama malam hari ini. Kita satu hati datang dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan sama-sama setiap hati untuk datang memuji dan menyembah Dia. Saya percaya malam hari ini kita rindu mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Mari sama-sama siapkan setiap hati kita satu dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Rancangan-Mu atas setiap kami, kuasa Tuhan senantiasa menyertai setiap hidup langkah kami. Terima kasih Bapa. Mari bawa setiap hatimu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu, Tanda mujizat Engkau menyertai setiap langkah tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti Amin Tuhan. kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi Kami firman-Mu. menyatakan pujian kami dengan segenap hati Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu jadi Tuhan. bukti Mari lebih lagi kebesaran. dengan segenap hati kami nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, Kau bersama di dalam setiap langkah hidupku Tuhan. jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama kami percaya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab hati kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tangan-Mu senantiasa menaungi hidup kami Tuhan. Pertolongan setiap hari kami lihat dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Bersama Oh, kami percaya
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, di dalam, amin Tuhan. jadi bukti Yesus, kebesaran. segenap hati kami nyatakan, oh hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. oh Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, sebab apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami percaya Tuhan, bahwa Engkau melakukan, Engkau merancangkan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang percaya. Ya, kami hanya berpegang dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, rancangan-Mu ya. Amin. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, rencana-Mu, Tuhan kami percaya indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan. Kau Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan sumber kami. kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi rencana-Mu. oh Tuhan, Amin. indah bagiku, Ya tak Tuhan, terbatas oleh kami percaya bahwa pikiranku. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Firman-Mu Tuhan, ya dan kami meletakkan amin, seluruh penghidupan kami. sumber kekuatan. Kau Amin pengharapanku, Tuhan. Kau terbaik bagiku. Kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu Tuhan, rencana-Mu dalam hidupku,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa pegang seluruh masa depan kami Tuhan sampai hari ini. Sebab itu ajar hati kami senantiasa berserah penuh hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, bawa setiap keberadaan kami Tuhan hanya kepada-Mu. Ajar hati kami berserah penuh Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagiku Tuhan. Ini setiap kami indah bagiku, tak terbatas ya oleh pikiranku. Kami pegang janji-Mu, Firman-Mu kami ya pegang dan perkataan-Mu amin. Tuhan. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi Rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan. Indah bagiku, tak terbatas oleh amin Tuhan. pikiranku. Kami percaya Firman-Mu ya dan Firman-Mu yang mencari kemenangan kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini. Dengan hati yang percaya kami nyatakan rencana-Mu Tuhan. Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Sumber sukacita kami, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagimu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya mukjizat-Mu nyata Yesus Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mukjizatnya masih ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, Kau yang merindukan mukjizat Tuhan, mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan malam hari ini. Sembah Dia, naikkan imanmu, oh Yesus, naikkan pujian penyembahanmu. Terima kasih. Mari bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di setiap kondisi kami malam hari ini, kami mau tetap belajar mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu Tuhan Kau sediakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari dengan imanmu
Naikkan pujian ini sama-sama. Mujizatnya ya disediakan bagiku. Ku diangkat, dipulihkan. Yes, yes. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin, amin. Yes, Jesus. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan, dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, yes, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan, pulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Kami percaya ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak mungkin. Mujizatnya masih ada, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan, pulihkannya. Oh, kami percaya mujizatmu nyata. Kami percaya tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau yang sanggup melakukan segala hal, bahkan yang tidak mungkin bagi manusia. Engkau Allah yang mungkin melakukan segala hal. Mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Kami percaya, kami imani ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Iman kami hanya kami sandarkan di dalam Engkau, Yesus. Yesus, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, mari dengan segenap hatimu, Bagi Tuhan dengan imanmu, naikkan pujian ini. Yes, Jesus. Kami percaya ya Tuhan, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagi Jesus. Kami percaya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sekali lagi, dan segenap hatimu, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ini deklarasi iman kami Tuhan, kami percaya. Amin, amin. Bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Jesus, Jesus, terima kasih. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa.
supaya kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Bahkan kami terus memuji menyembah Tuhan apapun yang terjadi hari-hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa yang dipuji dipermuliakan dalam hidup kami. Bahwa kami mengerti semakin dalam lagi ya Bapa akan arti dari kebenaran-Mu, supaya kami boleh menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kami dan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian saudara. Sekali lagi saya ingatkan, tidak usah takut berlebihan dengan berita-berita hari-hari ini yang terdengar, tapi biarlah kita semakin meneguhkan iman kita. Memang Alkitab berkata di akhir zaman kita akan mendengar banyak hal-hal yang menggetarkan ya, tetapi semua kita kembalikan kepada Tuhan. Ingat, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Ya, sekarang lagi marak beredar berita tentang nyamuk ya, tapi kita percaya sekali lagi hidup mati di tangan Tuhan ya. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya, dan kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi ya lewat Mesbah Doa. Berapa waktu yang lalu anak saya itu ikut daftar ya CPNS ya, calon pegawai negeri ya, di kantor kejaksaan. Seleksi administrasi anak saya lolos dan masuk ke tahap tes ya. Berikutnya SKED. Sejak daftar sampai pengumuman tes SKED saya selalu berdoa, bahkan berpuasa. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkehendak dan merestui anak saya lulus sehingga dia bisa bekerja di kejaksaan, saya yakin dan percaya bahwa ya memang itu kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak, ya saya percaya ya semua Tuhan yang pegang kendali. Saya yakin dan saya percaya bersama Engkau anak saya pasti lulus, dan saya juga bernasar apabila anak saya lulus atau tidak lulus pun saya akan tetap bersaksi di Mesbah Doa ya. Wow, luar biasa. Dan ternyata benar Bu ya, anak saya dinyatakan ya tidak lulus ke tahap berikutnya. Saya sudah doa dan puasa, tetapi anak saya tidak lulus. Saya tetap berkata kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, berarti Tuhan Yesus tidak berkehendak ya untuk anak saya bekerja di situ. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang lebih tepat, yang terbaik buat anak saya. Dan saya yakin bahwa masa depan anak saya ada di tangan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie sudah membacakan kesaksian saya. Sehat selalu Ibu dan keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara ya, luar biasa kesaksian ini. Ya, bapak yang bergumul anaknya masuk CPNS. Dan luar biasa loh ya, beliau berkata, Tuhan, anak saya lulus atau tidak, saya akan tetap bersaksi di Mesbah Doa. Lulus atau tidak lulus saudara ya. Jadi ini adalah satu contoh bahwa betapa kita ini harus tetap mengucap syukur ya. Sekalipun permohonan kita tidak dijawab, doa-doa kita belum dijawab, kita harus tetap bersyukur ya. Dan Bapak percaya bahwa sekarang anak saya tidak diterima, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Benar saudara, kita harus percaya bahwa dalam hidup ini Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Ya, yang sekalipun mungkin itu kelihatannya gagal, ya tapi ternyata Tuhan sudah menyediakan rencana yang lebih baik. Ya, saya ingat dulu sebuah kisah astronot. Dia sudah berjuang bergumul untuk bisa berangkat ke astronot. Tahap demi tahap dilalui, tes demi tes dilalui. Ya, sampai pada tes tahap akhir ya, dan diputuskan bahwa dia tidak bisa berangkat ya keluar angkasa, tidak diterima pada saat itu untuk ya melakukan misi. Dan saat itu dia kecewa setengah mati saudara. Dia bilang, Tuhan, aku ini sudah berdoa, aku itu sudah berharap
Ya, aku sudah berjuang dengan tenagaku, tetapi ya kenapa Tuhan tidak izinkan aku berangkat ya untuk menjadi astronot kali ini. Dan saudara, dia ikut menyaksikan bagaimana pesawat ulang-alik itu akan diluncurkan terbang keluar angkasa. Ya, dan pada saat dia melihat dengan mata kepalanya proses dari pemberangkatan pesawat ulang-alik itu, begitu dia tinggal landas, saudara, tidak berapa lama ternyata ya pesawat ulang-alik itu meledak di udara. Dan betapa kagetnya dia yang tadinya dia menyalahkan Tuhan, kenapa aku tidak berangkat, kenapa begini, kenapa begitu. Waktu dia tahu kejadian setelah itu, dia nangis tersungkur dan dia berkata, Tuhan, ya terima kasih Tuhan, Engkau meluputkan aku. Ya, makanya saudara, sama Tuhan itu harus mengalir. Ketika keinginan kita tidak dijawab, ya belum tentu itu karena Tuhan jahat. Ya, saya bersyukur dengan kesaksian malam ini. Ya, luar biasa. Bapak berkata, anak saya lulus atau tidak lulus, saya akan bersaksi di mesbah doa, dan benar tidak lulus ya. Tapi luar biasa iman Bapak, percayalah ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi di balik semuanya ini. Terima kasih Pak buat kesaksiannya, Tuhan memberkati ya, dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberikan anak Bapak ya masa depan yang penuh dengan harapan. Kita semua percaya dan yakin bahwa ya Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji bagi orang-orang yang terus berserah kepadanya. Baik saudara, kita akan melanjutkan ya pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita tahu bersama pada akhirnya Naaman disembuhkan dari sakit kusta, dan Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman, tetapi bujangnya ya, pembantunya Elisa mencoba membohongi ya Naaman dan juga Elisa. Dia pergi untuk meminta uang daripada Naaman. Ya, dia bilang akan dipersembahkan untuk nabi-nabi, dan pada akhirnya saudara kita lihat firman Tuhan berkata, ya Gehasi terkena kutuk. Elisa berkata, karena engkau membohongi ya Tuhan, engkau membohongi, engkau berbohong untuk mendapatkan keuntungan uang, maka ya engkau memang mendapat uang itu, tetapi penyakit kusta Naaman itu akan pindah kepadamu dan keturunanmu, seluruh keluargamu. Dan apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu, pada akhirnya Gehasi kena kusta, saudara. Makanya hati-hati ya ketika Gehasi keluar dari depannya, dan dengan demikian dia kena kusta putih seperti salju. Ya, hati-hati, jangan ya kita ini membohongi atau punya hati yang jahat ya hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam hal apa saja, saudara ya. Kita akan lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kapak timbul mengapung. Ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Ya, jadi saudara, ya seperti kita tahu, rombongan nabi itu adalah ya orang-orang ya yang dipilih menjadi nabi, dan mereka itu belajar ya daripada Elisa ya, karena mereka ingin ya lebih lagi mempelajari, mengetahui bagaimana kehidupan nabi yang sesungguhnya. Lalu mereka itu mengeluh kepada Elisa bahwa tempat tinggal mereka terlalu kecil, mereka punya semacam camp. Mereka memohon izin untuk mengambil kayu ya, untuk mereka boleh membangun tempat tinggal, memperluas tempat tinggal mereka. Lalu jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Elisa ikut dengan mereka. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu ia berteriak-teriak ya,
Wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah kepada abdi Allah berkata lagi Elisa kepadanya, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat jatuh itu kepada Elisa kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah, dan orang itu mengulurkan tangannya mengambilnya. Saudara, kita lihat di sini jadi ketika rombongan nabi-nabi ini sedang memotong kayu, tiba-tiba mata kapaknya itu terlempar ke sungai dan tenggelam. Dan akhirnya saudara, Nabi itu berteriak kepada Elisa, itu barang pinjaman kalau hilang aduh bagaimana dikembalikan, karena itu barang pinjaman. Dan akhirnya Elisa bertanya kepada dia, kemana jatuhnya mata kapak itu? Dia bilang ke sebelah sana, dan Elisa melemparkan kayu ke sana, lalu mata kapak itu timbul. Saudara, peristiwa mata kapak timbul ini dicatat untuk menunjukkan bagaimana kepedulian dan pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, kepada hamba-hambanya yang setia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa biasa pun dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita pikir kenapa harus dicatat? Itu hanya mata kapak yang terlempar dan tenggelam. Tapi kita lihat saudara, dia bilang itu barang pinjaman kalau nggak dikembalikan orangnya bisa marah atau dan lain sebagainya. Bahkan kalau kehilangan mata kapak mereka tidak bisa lagi menebang. Kita tahu pada zaman dulu itu mata kapak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena pada zaman itu belum ada mesin-mesin yang bisa menebang kayu atau membuat tetapi itu benar-benar berharga saudara. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan tuh peduli kepada kita, apapun persoalan sekecil apapun, apalagi ini rombongan nabi akan membangun tempat tinggal buat mereka karena sempit rumah mereka. Dan dikatakan di sana bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun Tuhan itu turut bekerja, Allah selalu hadir. Ditempatkan di dalam Alkitab kisah ini di antara penyembuhan seorang jenderal di Aram dan juga pembebasan pasukan Israel. Mujizat ini juga menunjukkan hubungan pribadi Elisa dengan murid-murid dan kelompok nabi-nabi. Walaupun raja-raja sangat menghormatinya, tapi Elisa tidak pernah lupa memperhatikan orang-orang yang selalu setia. Dan juga dia tetap ada dalam komunitas dengan nabi-nabi yang sederhana, nabi-nabi yang bahkan tidak punya tempat tinggal. Karena itu saudara, jangan pernah membiarkan pentingnya satu kepedulian dan komunitas kita bagaimanapun bahwa kita ini harus tetap ada di atas di bawah. Kita lihat di sini Elisa itu sebelumnya dikatakan dia ketemu dengan panglima jenderal Raja Aram yaitu Naaman. Tapi setelah itu dia kembali dengan kelompok kecil ini, nabi-nabi yang kecil. Saya tuh bersyukur juga saudara kenapa kami juga selalu rutin mengadakan seminar hamba-hamba Tuhan dikumpulkan mereka yang dari desa-desa karena saya juga melihat saudara ada begitu banyak orang ketika dia sudah ada di atas, maka teman-temannya itu sudah jenderal-jenderal, sudah orang-orang penting dan dia melupakan orang-orang di bawah. Saya sampai hari ini justru saya tuh sama suami kami bersyukur setiap kali kami ada di pelayanan yang seperti ini dengan hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Itulah satu kekuatan buat kami melihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kepentingan mereka, dan ketika kami bisa berbagi bisa kemarin kami bersyukur membagikan beberapa pemberian buat mereka, motor, handphone. Mereka bersuka cita saudara karena kasihan hamba-hamba Tuhan tuh dari desa kadang handphonenya sudah rusak, sudah retak, nggak bisa lagi buat dia belajar khotbah mereka yang pelayanan ke pedalaman nggak punya motor. Kemarin saya bersyukur saya tanya kepada panitia kemarin siapa yang dapat motor. Jadi memang ada door prize
surprise beberapa motor. Kami selalu berdoa supaya itu bisa jatuh ke tangan yang tepat, hamba Tuhan yang membutuhkan. Dan ternyata kemarin di motor itu dapat dari seorang hamba Tuhan yang dia lagi berdoa memang karena motor anaknya itu yang pakai sekolah itu rusak, saudara. Jadi kadang motornya dia ya dipakai untuk anaknya sekolah, sementara ya sudah tidak layak ya. Jadi dia harus ya menunggu untuk pelayanan motor gantian dengan anaknya. Puji Tuhan kemarin dia bersaksi ya dia mendapatkan sepeda motor ya, dan beberapa saya melihat memang tepat sasaran. Saudara, ya Elisa melakukan mujizat kepada nabi-nabi ini yang mereka dikatakan di situ tempat tinggalnya sudah sempit, hanya dari kayu-kayu. Ya, jadi Elisa itu dia bisa ketemu dengan jenderal, dengan raja Israel ya, karena raja Israel juga selalu membutuhkan suara Tuhan ya, tetapi dia tidak melupakan komunitasnya, rombongan nabi-nabi ini yang adalah hamba-hamba Tuhan. Saya juga bersyukur saudara, nanti bulan Desember kita akan peresmian sekolah ya, bagaimana kita juga akan memperlengkapi ya calon-calon hamba Tuhan yang nanti mereka juga akan dipakai Tuhan dari berbagai daerah, dari desa-desa mereka sekolah ya di Bandungan. Nanti Desember kami akan peresmian, Januari sudah dimulai. Saya bersyukur untuk setiap dukungan doa saudara selama ini sehingga sekolah ini juga boleh terlaksana. Ya biarlah saudara kita ini juga menjadi orang-orang yang terus memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ya bahkan kita mungkin punya pergaulan di atas, kita bisa ketemu jenderal. Ada saat-saat saya ini diundang pelayanan khotbah, ketemu dengan jenderal-jenderal, pejabat-pejabat. Tapi saya tetap kembali ya punya komunitas hamba-hamba Tuhan yang sederhana ya, bahkan ya itulah pelayanan yang sangat-sangat menghibur saya, yang saya sangat dan suami nantikan ya. Dan akhirnya dari sini kita bisa melihat saudara satu kisah ya, bagaimana kisah ini ditulis setelah Elisa ketemu dengan seorang jenderal panglima satu kerajaan yang terkenal. Setelah itu dia kembali berjalan bersama dengan teman-temannya, kelompok para nabi-nabi yang sederhana. Saudara jangan pernah lupa ya, ketika ada saatnya saudara ya, kayak seperti kami kemarin selesai pelayanan di Bali ya, kami diberkati ada seorang pengusaha dari Makassar ya, dia bilang kalian kan sudah melayani hamba Tuhan di desa, saya beri fasilitas untuk nginap di hotel bintang 5 di Bali ya, semua disediakan ya, kami tidak keluar apapun ya, semua disediakan. Jadi saya melihat Tuhan itu luar biasa, memberikan juga penghiburan bagi kami hamba Tuhan yang kemarin pelayanan di seminar ya, kemarin tidur di hotel yang biasa sekarang dipindahkan ke hotel bintang 5, semua karena anugerah. Kalau kita bisa menikmati itu anugerah Tuhan. Ada saatnya kita di bawah Tuhan di atas, tapi jangan pernah lupa yang ada di bawah ya. Karena itu saudara tetaplah rendah hati, tetaplah bersukacita. Dan kita melihat akhirnya nabi-nabi itu bisa membangun rumahnya, mereka menebang kayu, membangun rumahnya menjadi lebih layak ya, tidak lagi sempit ya. Biarlah kita juga selalu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk selalu melihat ke bawah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan beri bagi kami. Malam ini kami belajar bagaimana Elisa dalam pelayanannya setelah berjumpa dengan jenderal, orang-orang di kalangan atas, dia tetap kembali mengingat ya teman-temannya ya, nabi-nabi hamba-hamba Tuhan yang sederhana ya, ketika mereka ingin membangun rumah lebih besar ya untuk tempat mereka tinggal, Tuhan juga menyertai. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan ya bagi kami juga, ajar kami untuk selalu melihat ke bawah, untuk hidup kami boleh menjadi berkat, dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu, memberkati semua mereka yang setia ikut mesbah doa malam ini. Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Mari saudara, engkau yang sakit letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan
Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lepaskan setiap Tuhan beban ini. Berkati yang ingin menjual aset, kami tahu Tuhan turut bekerja. Yang terikat Tuhan lepaskan. Semua Bapak anak-anak-Mu bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap hidup kami, pergumulan kami atas rumah tangga, suami yang belum dipulihkan, anak yang belum dipulihkan, orang tua yang belum dipulihkan, istri, siapapun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh keluarga kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi, hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit di hari-hari terakhir ini, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berserah berharap kepadamu. Beri kekuatan hati untuk menjalani setiap proses hingga kami keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh anak-anak-Mu yang setia mesbah doa. Berkati Tuhan untuk mereka juga boleh melihat kesetiaan Tuhan, dan tidak pernah Tuhan kami lupa bahwa ada orang-orang di bawah kami yang juga membutuhkan uluran tangan kami. Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan campur tangan di tahun-tahun pemilu ini. Tuhan jagai bangsa ini, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala roh-roh kerusuhan, pemberontakan, pertikaian, bahkan dari segala wabah-wabah, ya nyamuk dan segala macamnya. Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan, biar pemerintah kami boleh memutuskan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami tolak segala rancangan-rancangan jahat bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah semuanya Tuhan boleh bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan sungguh-sungguh berserah hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami. Kami percaya seluruh pergumulan hidup kami Tuhan yang pegang kendali, dan Tuhan sanggup menjadi jawaban. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.